dalam hal ini adalah pemerintah ini sama dalam segi format. Akan tetapi ada beberapa yang membedakannya. Seperti kalau dulu kita bahas deductible dan non deductible itu, kita ingat bahwa natura itu tidak diakui dalam fiskal. Nah, seperti itu. Terus dalam segi metode persediaan, depresiasi juga akan berbeda. Akan kita bahas satu persatu. Dari penyusunan laporan keuangannya sendiri, acuannya, kalau laporan komersil ini dia berbasisnya pada standar akuntansi keuangan. Teman-teman sudah familiar dengan SAK. Ini ketika dia laporan komersil. Tetapi ketika laporan fiskal, ini standarnya bukan SAK lagi, tapi standarnya itu sudah undang-undang perpajakan. Ini dari sisi acuannya berbeda. Kalau komersil dia adalah SAK, kalau fiskal dia adalah undang-undang perpajakan. Berikutnya, penyebab perbedaannya lain apa? Kalau perbedaan lain, kalau di dasar pencatatannya, kalau akuntansi ini dia didasarkan pada accrual base, berbasis accrual. Apa itu? Setiap transaksi dilakukan pencatatan. Itu ketika dia akuntansi. Tetapi ketika akuntansi dalam ini atau komersil ya, komersil atau akuntansi, dasar pencatatannya adalah accrual basis. Kalau fiskal ini dia didasarkan pada accrual basis atau cash basis. Ini sesuai dengan pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Jadi kalau akuntansi itu setiap transaksi kita catat, tapi kalau fiskal ini dia bisa menggunakan cash basis atau accrual basis. Terus berikutnya, penyebab perbedaan kedua yaitu metode penyusutan aktiva tetap. Jadi kalau teman-teman belajar akuntansi pengantar AKM itu akan menjumpai depresiasi perhitungannya. Nah, misalkan gini, dalam neraca fiskal tidak semua metode dapat diakui tergantung pada jenis aktiva tetapnya. Jadi ingat, dalam fiskal itu tidak semua metode kita akui tergantung aktiva tetapnya. Selain itu, di fiskal itu tidak tidak ada namanya nilai residual. Kalau dulu teman-teman hitung itu kan harga peroleh. Kalau misalnya garis lurus itu kan harga perolehan dikurangi nilai residual dibagi umur ekonomis. Nah, di fiskal ini tidak diakui nilai residual. Maka ketika itu garis lurus dia hanya HP dibagi umur ekonomisnya karena nilai residualnya kita tidak akui. Nah, ini kalau digambarkan grafiknya, jadi kan teman-teman tadi ingat deh, kalau di akuntansi, kita bayangkan akuntansi, garis lurus, depresiasi sama dengan harga perolehan dibagi nilai residual dibagi umur ekonomis. Itu di akuntansi. Nah, kalau di akuntansi itu umur ekonomisnya kan ditentukan berdasarkan judgement atau penafsiran dari penilai. Misalnya gini, kita punya motor nih, nah penilai ini akan menafsir bahwa motor ini dapat digunakan 5 tahun, maka perusahaan itu akan menggunakan umur ekonomis itu 5 tahun. Akan tetapi ketika fiskal itu tidak boleh berdasarkan tafsiran. Ingat yang dulu, fiskal itu dia hanya mengakui yang pasti. Jadi kalau tafsiran itu belum pasti, maka fiskal itu dia akan membuat umur ekonomis. Nanti yang kita bahas. Berikutnya, kalau di akuntansi metodenya banyak banget nih, metode depresiasinya ada garis lurus, metode menurun, jumlah unit, dan lain sebagainya. Nah, kalau di fiskal dia hanya metode garis lurus dan metode menurun, hanya dua. Nah, dari sini itu akan muncul sebuah perbedaan. Misalkan ketika menggunakan metode garis lurus saja, fiskal itu tidak melakukan nilai residual, maka depresiasinya itu pun akan berbeda. Terus berikutnya, ini yang saya katakan, kalau umur ekonomis itu sudah ditentukan ya dalam fiskal. Teman-teman lihat apa saja termasuk itu. Misalkan gini, dibedakan jadi dua nih kelompok harta berwujud, bukan bangunan dan bangunan. Bangunan ini dibedakan jadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 ini umur ekonomisnya 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, dan seterusnya.
Ini sudah ditentukan. Jadi kalau nanti misalkan ada mobil nih, kita adjustment bahwa mobil itu punya nilai umur ekonomis 5 tahun, tetapi itu termasuk kelompok 1, maka fiskal hanya mengakui 4 tahun. Nanti akan berbeda. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini ayat 1 ayat 2 ini sebenarnya kalau teman-teman nggak mau hafal ini juga nggak apa-apa lah. 25% ini kan didapat dari 1 dibanding 4 kali 100%. Jadi 1 dibagi umur ekonomis dikalikan 100%, ini 25%. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya berlanjut ke yang lain? Paham nggak kira-kira? Pak, mohon maaf bisa diulang yang pasal 4 itu di slide sebelumnya? Oke. Yang itu Pak masih belum paham. 525 itu dari mana tadi Pak? 1/100 gitu Pak atau di mana? Sebenarnya kalau saya itu cenderungnya ini nggak akan saya pakai karena teman-teman boleh menghafal ya. Tapi kalau teman-teman misalkan hafal ini aja nih, kelompok 1 itu 4 tahun. Ketika tarif penyusutannya, ini kan tarif. Berarti kan cuma 1 dibagi umur ekonomis dikalikan 100%. 1 dibagi 4 tahun dikalikan 100%, ini 25%. Ini ketika garis lurus. Tapi E2 ini dia adalah ketika saldo menurun. Jadi 50% dikalikan 2. Terus ini kelompok 2 kan sebenarnya 12,5%. Dari mana? 1 dibagi 8 kalikan 100%. Makanya kalau seperti itu teman-teman yang penting paham ini itu insya Allah enak. Tapi kalau ngapalin ini juga boleh lah, monggo terserah. Tapi kalau saya cenderung yang ini. Karena kenapa ini lebih enak diingat-ingat. Misalnya gini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Teman-teman ingat ya. 4, 8, 16. Ini kan kelipatannya 4 ke 8, 8 ke 16. Nah, baru terakhir itu tidak 32, tapi maksimal 20 tahun. Terus yang bangunan itu permanen dan tidak permanen. Itu 20 dan 10 tahun. 5% dari mana? 1 dibagi 20 kalikan 100. Itu 5%. Gitu? Oke? Saya akan kasih contoh sebentar. Kita akan menghitung depresiasi ya. Oke, Nah, misalkan gini, kita punya kendaraan nih, harga perolehannya 10 juta. Oke. Terus nilai residual atau nilai sisa yang kita tafsir adalah 2 juta. Umur ekonomis ini misalkan 5 tahun. Nah, kita akan menghitung biaya depresiasi di akuntansi. Di akuntansi berarti kan depresiasi sama dengan HP dikurangi nilai residual dibagi umur ekonomis. HP-nya berapa? 10 juta. Kurangi 2 juta. Dibagi dengan 5. Ini teman-teman sudah familiar ya? Kok nggak bisa ya? Oke lah, ini saya sebutnya 8 juta aja langsung. 8 juta dibagi 5. Kok nggak bisa ya? Kenapa ini? Oke, sorry. 8 juta dibagi 5. Nah, ini di dalam akuntansi kita akui depresiasi segini. Oke, 1.600.000. Ini kayak teman-teman paham lah. Terus di fiskal kita akan mengakuinya fiskal. Fiskal ini lebih ingat ya. Fiskal yang teman-teman ingat adalah 1, dia tidak mengakui nilai residual. Oke. HP kan HP dikurangi nilai residual tidak diakui. Berarti kita langsung dibagi umur ekonomis. Misalkan ini termasuk kelompok 1. Oke, kelompok 1. Nah, HP-nya itu kita ketahui nih 10 juta. Umur ekonomisnya dia kelompok 1 berarti dibagi 4. Oke,
Di fiskal diakui ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ada, ini gampang ya. Nah, nanti kan ini selisihnya. Nanti selisihnya ini nanti kita bahas. Dia termasuk positif atau negatif. Oke. Oke. Kalau seandainya umur ekonomisnya itu 5 tahun, Pak, gimana? Ini 5 tahun. Maksudnya kayak misalnya 10 tahun itu tuh nanti masuknya kelompok mana, Pak? Bukan itu. Jadi nanti di soalnya itu ada umur ekonomisnya ya. Udah diketahui misalnya gini. Umur ekonomis 10 tahun, tapi ternyata di soal itu tambah peralatan ini termasuk kelompok 2. Jadi teman-teman abaikan yang umur ekonomis itu. Umur ekonomis itu hanya untuk menghitung akuntansi. Yang di fiskal yang teman-teman lihat ini, dia termasuk kelompok yang mana? Kalau misalkan di sini 10 tahun, tapi dia termasuk kelompok 2, maka umur ekonomisnya 8 tahun. Kalau dia kelompok 3, maka 16 tahun. Kalau kelompok 4 berarti dibagi 20. Jadi yang gini, kalau di akuntansi teman-teman kan harus memperhatikan HP, nilai residual, sama umur ekonomis. Benar ya, kalau dia depresiasi garis lurus. Tapi ketika fiskal teman-teman hanya memperhatikan HP. HP-nya itu pasti akan kelihatan di situ. Nilai residual tidak diakui, maka diabaikan. Umur ekonomis ini teman-teman ganti dengan pernyataan atau keterangan kelompok berapa. Seperti itu, paham enggak? Yang tadi tanya Mbak siapa ya? Saya lupa. Saya Anissa, Pak. Paham nggak Mbak Anissa? Berarti nanti kalau misalnya kelompok 2 itu 8 tahun gitu ya, Yes, Pak? betul. Kelompok 3, 16 tahun. Kelompok 4 itu 20 tahun. Ini kalau dia kelompok 1, 2, 3. Kalau bangunan juga teman-teman hati-hati. Dia permanen atau non-permanen. Kalau permanen itu 20 tahun. Kalau non-permanen 10 tahun. Itu sama kok. Sebenarnya yang dimainin di sini. Bukan dimainin ya, tapi diperhatikan. Di umur ekonomis. Umur ekonomis ini dia akan mengikuti kelompok berapa. Kalau yang di akuntansi dia akan mengikuti umur ekonomis yang di-adjustment oleh perusahaan. Oke, Mbak Anissa, ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini harus paham ya, kalau nggak paham nanti repot sendiri. Nah, ini yang bisa. Oke, kalau seperti itu, ada lagi pertanyaan? Tidak. Berikutnya, perbedaan ini juga disebabkan karena pengakuan piutang tak tertagih. Jadi gini, kalau kita bahas yang dulu, itu kan fiskal itu hanya yang pasti loh. Nah, ketika pengakuan piutang tak tertagih, ini kan dia belum pasti. Jadi, neraca fiskal itu hanya boleh mengakui kerugian piutang tak tertagih yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Jadi ada kata keterangan yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, atau di situ misalkan telah dihapuskan oleh Dewan Direksi karena wajib pajak yang utang itu meninggal dunia atau pergi selamanya dari Indonesia, maka itu termasuk diakui oleh fiskal. Tapi kalau hanya kata piutang tak tertagih, itu berarti si fiskal belum mau mengakui, dia belum nyata. Jangan-jangan nanti utang itu dilunasi. Oke, paham? Paham. Terus yang ketiga ini adalah berikutnya, penilaian persediaan. Jadi kalau dalam akuntansi kita mengenal tiga penilaian persediaan. LIFO, FIFO, rata-rata. Tapi kalau di fiskal dia hanya 2, FIFO dan rata-rata. Oke ya, paham ya? Karena kalau teman-teman tanya, Pak, kenapa sih fiskal itu tidak mau mengakui LIFO? Nah, nanti teman-teman coba hitung, ketika menggunakan metode 3 ini, mana yang paling rendah menghasilkan laba? Pasti LIFO. Maka pemerintah tidak mau menggunakan LIFO. Dan pemerintah juga lucu. Maksudnya ini metode LIFO ini agak lucu. Jual pertama, LIFO. Kita beli pertama, maksudnya gini, apa itu ya LIFO? Saya agak lupa. LIFO itu kan berarti kita jual yang paling lama, gini, masuk pertama, keluar pertama itu kan FIFO. Ini berarti masuk pertama, keluar pertama.
Nah, itu berarti yang terakhir kita beli, kita jual pertama itu kan agak lucu ketika kita beli misalkan produk yang memang punya umur punya kadaluarsa, masa kita beli kita terakhir kita jual pertama, itu lucu. Maka si pemerintah atau si fiskal dia hanya mengakui metode dua, yaitu FIFO dan rata-rata. Ini perbedaan penyebab perbedaannya. Terus yang berikutnya, perbedaan itu juga diakui karena beda waktu. Tadi ingat ya, si akuntansi dia bisa menggunakan accrual basis, berarti dicatat berdasarkan transaksi, namun si fiskal itu punya dua pilihan. Nah, kalau si fiskal ini menggunakan cash basis, berarti dia akan mencatat transaksi ketika ada kas yang diterima. Ini beda waktu. Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan ini. Oke. Misalkan, terus kalau beda tetap, ini adanya beberapa biaya usaha oleh akuntansi komersil harus diakui, karena nyata-nyata telah mengurangi aktiva, akan tetapi akuntansi fiskal justru beranggapan sebaliknya, yang dianggap tidak boleh mengakui biaya tersebut. Jadi, di beda tetap ini adalah gini, si perusahaan itu dia mengeluarkan beban. Oke, kita misalkan berikan beras nih ke karyawan kita, itu kan benar-benar kita keluarkan beras itu. Tapi si fiskal dia tidak mengakui beras itu natura, maka tidak diakui di situ. Itu salah satu yang menyebabkan perbedaan. Oke, dari ini ada pertanyaan nggak? Beda tetap sama beda waktu. Jadi sebenarnya kalau ini teman-teman pelajari saat deductible dan non-deductible expense di situ. Mana yang termasuk deductible, mana yang tidak. Nah, yang deductible ini yang diakui si fiskal. Kalau yang non-deductible berarti tidak boleh sebagai pengurang penghasilan. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum saya kasih contoh yang agak rumit sedikit? Tidak ada ya? Paham. Terus berikutnya, koreksi. Tadi kan kalau teman-teman lihat di Excel ini, nah, di sini saya contohkan ada biaya depresiasi. Biaya depresiasi di fiskal itu diakui 1.600.000. Kalau di akuntansi 1.600.000. Di fiskal ini dia diakui sebesar 2.500.000. Ini ada perbedaan nih. Maka kalau ada perbedaan seperti ini itu perlu adanya koreksi. Koreksi itu ada dua, mau positif atau mau negatif. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Nah, koreksi positif itu teman-teman perhatikan. Jadi kalau koreksi positif itu adalah apabila ada transaksi yang menyebabkan laba perusahaan itu lebih tinggi. Laba fiskal itu lebih tinggi dibandingkan dengan laba perusahaan, maka itu disebut koreksi positif. Saya ulang ya. Jadi ketika ada transaksi dan transaksinya itu menyebabkan laba fiskal itu lebih tinggi dibandingkan laba komersil atau laba akuntansi, maka itu koreksi positif. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti beban di akuntansi lebih rendah dibandingkan beban fiskal. Maka ini koreksi apa? Positif atau negatif? Positif. Yakin? Yakin. Akuntansi lebih rendah dibandingkan dengan fiskal. Koreksi? Positif. Positif. Yakin? Positif. Kita tentukan ya. Teman-teman kalau mau cari laba gimana? Pendapatan, pendapatan dikurangi beban. Benar kan? Beban. Ini bukan beban hidup ya, apalagi beban kuliah. Beban expense. Nah, di sini ada akuntansi nih. Ini cara bodoh saya biar nggak lupa-lupa. Akuntansi ini fiskal. Oke, di sini ada keterangan beban. Pendapatan kurangi beban itu laba. Benar ya? Nah, terus akuntansi 1.600.000 bebannya. 1.600.000. Si fiskal 2.500.000. Benar ya? Seperti ini. Teman-teman bingung, ini positif atau negatif ya? Tadi kan dikatakan bahwa positif itu apabila laba fiskal itu lebih tinggi dibandingkan akuntansi, itu positif.
kalau kayak gini gimana? Oke, ini kan akun beban sudah diketahui di soal. Sekarang teman-teman bayangkanlah akun pendapatan itu ngawur saja. Misalkan, oke, berarti misalkan perusahaan itu punya 3 juta. Ini 3 juta. Ini samain dulu ya, nggak boleh berubah-ubah. Maka di sini dia hanya 1.400.000. Fiskal mengakui 500.000. Loh, kalau seperti kan berarti fiskal lebih rendah dibanding akuntansi, maka itu koreksi Negatif. nah negatif. Paham enggak? Paham, Pak. Ini cara bodoh saya loh ya. Paham, Pak. Teman-teman kalau lupa bikin kayak gini aja. Pendapatan kurangi beban. Paham, Pak. Paham ya? Nanti misalkan gini, teman-teman bingung lagi. Ternyata diketahuinya misalkan pendapatan. Ini misal loh ya. Pendapatan misalkan di akuntansi 4 juta. Di fiskal 3 juta. Ini koreksi apa? Ada yang bisa? Pendapatan di akuntansi 4 juta, di fiskal 3 juta. Ini koreksi? Positif. Kita nggak boleh salah dulu. Saya benar nggak bisa. Terus teman-teman misalnya gini, oke lah saya taruh itu bebannya 2 juta. Berarti di sini 2 juta, di sini labanya 1 juta kan? Wah, pendapatannya itu lebih rendah, menyebabkan lebih rendah. Berarti ini koreksi negatif. Oke, paham nggak ini? Paham nggak? Paham, Pak. Oke, nanti kita tentukan ya positif negatifnya. Kita lanjut ke soal dulu. Oke, ini soal yang kemarin saya bisa ubah karena yang kemarin agak sedikit sulit kalau dijelaskan menggunakan Zoom. Nah, ini soalnya. Jadi, kalau memang soalnya kan saya buat seperti ini, tidak terlalu ribet banget. Ini ada sebuah laporan laba rugi. Diketahui penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya teman-teman diminta untuk buat koreksi fiskal ya. Koreksi fiskal bentuknya seperti ini. Ini saya tulis, udah saya kerjakan. Jadi sebenarnya komersil ini teman-teman tinggal memindahkan saja dari soal. Ingat, di komersil, laporan komersil ini teman-teman hanya memindahkan saja dari soal. Misalkan gini, coba teman-teman cek ya, yang penjualan 765 tulis saja, di soal 765 tulis. Harga pokok penjualan sama, laba kotor sama. Nah, kalau di soal kan langsung total beban. Nah, total beban ini teman-teman perinci. Tidak apa saja, gaji karyawan, penyusutan, oke, selesai. Ini total beban sama dengan soal. Saya akan share lagi. Benar nggak total bebannya segini? Ini kan total beban tuh 212.900. Tapi ini tidak boleh teman-teman langsung tulis, tapi teman-teman langsung rinci. Jadi gaji karyawan dan lain sebagainya itu kalau dijumlahkan sampai K ini dia harus gini. Oke. Terus berikutnya ini sudah teman-teman salin di sini. Ternyata benar total bebannya. Nanti laba kotor dikurangi total biaya atau beban itu adalah laba sebelum pajak. Sampai sini paham? Jadi yang ini teman-teman cuma memindahkan di soal saja. Coba dicek. Penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Itu dicek. Ini sama semua, cuma dipindahkan. Ada pertanyaan? Soal ini sudah saya share toh? Yang ini? Sudah, Pak. Ya. Iya, sudah, Pak. Itu nomor 4 nanti dicoret ya, karena itu praktikum, jadi saya buat repot. Nomor 4 itu kalian coret saja, kita nggak bahas itu. Nah, terus kita akan bahas ke soal yang tadi. Mana ini? Ini sudah nih, kita udah buat di komersil. Terus berikutnya, ada informasi tambahan. Nomor 4 kan harusnya di sini peralatan, tapi teman-teman silakan dihapus. Nah, di sini ada keterangan gini. Dalam jumlah gaji karyawan, gaji karyawan 120 juta, benar, di sini juga 120 juta.
termasuk juga pengeluaran pribadi direktur utama sebesar 100.000 per minggu. Pengeluaran pribadi, fiskal tidak mau mengaku itu. Maka kita harus ekskludkan, kita keluarkan dari gaji. 100.000 per minggu untuk biaya supir, serta beras yang dibagikan kepada karyawan sebesar 2 juta. Beras ini dia termasuk natura, maka dikeluarkan. Kita akan ke Excel-nya kembali. Oke. Nggak kelihatan nggak sih? Nah, tadi kasus 1 nih. Kasus 1. Ada biaya supir pribadi 100.000 per minggu. Benar ya? Terus itu padahal laporan ini kita buat per 31 Desember, berarti kan itu per tahun. Nah, berarti kita kalikan 48. Setahun ada 48 minggu. Berarti 4.600.000. Ini beras itu natura, berarti 6.800.000. Oke. Ini yang kita koreksi. Jadi pemerintah itu tidak mau mengakui yang ini. Berarti untuk fiskalnya itu bagaimana? Ya sudah 765. Kalau yang ini kan sama ya, karena nggak ada keterangan ini. Berarti 120 juta dikurangi tadi yang dia tidak mau akui karena itu tidak termasuk deductible. Oke. Jadi segini. Yang di fiskal dia diakui 120, di akuntansi 120, sedangkan di fiskal 113. Sekian. Beban fiskal lebih tinggi, beban akuntansi lebih tinggi dibandingkan beban fiskal, maka dia koreksi positif. Maka koreksinya di sini. Selisihnya itu ada di koreksi positif. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Paham semua enggak? Halo? Bapak bisa diulang nggak, Pak? Masih kurang paham, Pak. Nanti di keterangannya ya, ini teman-teman harus paham benar yang deductible. Kan kalau di keterangannya itu 100.000 per minggu untuk biaya supir pribadi. Ingat, supir pribadi harus dikeluarkan. Berarti kan ini, supir pribadi 100.000 per minggu. Ada 48 minggu per tahun, maka untuk supir pribadi per tahun itu 4.800.000. Oke, sampai sini paham. Terus berikutnya perusahaan itu membagikan beras. Beras itu termasuk natura, berarti kita keluarkan. Natura 2 juta ini kan ditambahkan 6.800.000. Makanya yang di akuntansi itu 120 juta, tapi fiskal nggak mau mengakui full 120 juta. Kenapa? Ini loh, ini nggak bisa diakui di kami, karena ini pengeluaran pribadi, ini natura, maka silakan dikeluarkan, diekskludkan. Maka jadi 120 juta, dikurangi yang tidak mau diakui oleh fiskal, ini yang disebut dengan beban gaji karyawan yang diakui oleh fiskal atau pemerintah. Selisih, ini kan ada 120, ini 113. Beban komersil lebih tinggi dibandingkan beban fiskal, itu akan menyebabkan laba lebih tinggi fiskalnya. Maka selisih 6.800.000 ini termasuk dia koreksi positif. Oke, paham ya? Kita coba deh yang kedua. Yang kedua ada informasi apa lagi? Kita cek. Yang kedua. Harga perolehan mesin 50 juta dan disusutkan 20%. Mesin tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun. Mesin tersebut kelompok 2 dan disusutkan menggunakan saldo garis lurus. Kita akan lihat. Mesin, ini kasus 2. Diketahui harga perolehan mesin harga perolehan mesin 50 juta. Tarif 20%. Umur ekonomis 4 tahun, kelompok 2. Sudah dihitung oleh perusahaan, di sini 10 juta. Kita belum ngubah-ngubah lagi nih. Nah, kita lihat. Fiskal itu termasuk kelompok 2. Di sini cuma diakui 4 tahun. Bagaimana dengan fiskal? Fiskal berarti harga perolehan dibagi
umur ekonomis kelompok 2. Kelompok 2 itu berapa? 8. Berarti 50 juta dibagi dia kelompok 2, 8. Oke, maka si fiskal dia hanya mengakui 6.250.000. Ada selisih kan? Ada. Selisihnya berapa? 3.750. 3.750 ini dia koreksi positif atau negatif? Beban fiskal lebih rendah dibandingkan beban komersil, maka dia akan menghasilkan laba tinggi. Oke, koreksi positif. Jadi imbang. Oke, ada pertanyaan lagi? 6.800 itu dari mana ya? Soalnya tadi keluar kasih Berapa? 6.800. Ini loh dia Itu kan, dapat dari ini kan depresiasi toh. Ingat, ini dia depresiasi. Terus informasinya gini. Teman-teman harus membaca ini cermat-cermat. Si fiskal mengakui depresiasi 10 juta. Oke, kita abaikan itu. Harga perolehan 50 juta. Ini tidak diakui, ini nggak digunakan untuk fiskal. Kita nggak akan. Ini ada harga perolehan kelompok 2. Kelompok 2 itu dia umur ekonomisnya berapa? 8 tahun kan? Berarti harga perolehan dibagi 8 tahun. Pak, kenapa nggak dibagi 4 tahun? Sedangkan akuntansi itu dibagi 4 tahun. Akuntansi berdasarkan judgment. Kalau pemerintah dia sudah termasuk kelompok 2. Berarti dibagi 8. Berarti harga perolehan ini yang 50 juta, teman-teman dibagi umur ekonomis kelompok 2, dibagi 8. Hasilnya ini. 6.250.000. Ada selisih. Ternyata beban di komersil itu lebih tinggi loh dibandingkan beban fiskal, maka laba fiskal otomatis akan naik. Karena bebannya lebih tinggi di komersil, maka itu termasuk koreksi positif. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita lanjut dulu ya ke yang 3. 3 ini apa? Nih, teman-teman perhatikan. Gedung non-permanen dengan harga perolehan 250 juta disusulkan sebesar 10% garis lurus. Oke. Gedung non-permanen di akuntansi diakui 25 juta. Dia termasuk non-permanen. Non-permanen berapa tadi tarifnya? 10 juta. Berarti harga perolehan yang disoal itu berapa tadi? 250 juta. Teman-teman bagi dengan umur ekonomis non-permanen berapa? 10. Wah, sama Pak. Oke, sama nggak apa-apa. Berarti tidak ada koreksi. Oke, sampai sini paham? Peralatan yang nomor 4 itu saya hapus ya, jadi kita anggapnya sama. Terus berikutnya, biaya pengeluaran saham berarti komersil sama fiskal mengakui semua. Yang teman-teman perhatikan ini, premi asuransi kebakaran. Premi ini kan akan kita terima ketika terjadi kebakaran, benar ya? Berarti kalau seperti itu kan dia belum pasti. Maka si fiskal nggak mau mengakui. Itu belum pasti loh, belum tentu gedungmu kebakaran. Maka dia diakui 0. Beban komersil lebih besar dibandingkan beban fiskal. Oke, berarti ini koreksi positif 200.000. Oke, ini ada koreksi. Terus berikutnya, sumbangan korban Merapi. Oke, 100.000. Teman-teman ingat, sumbangan ini kita akui ketika sumbangan itu wajar. Kalau sumbangan itu tidak wajar, maka kita tidak boleh mengakui. Terus berikutnya, piutang ragu-ragu. Kalau teman-teman ingat kan piutang ragu-ragu kan ini sebenarnya nggak boleh diakui ya, karena itu kan masih ragu-ragu. Tapi kita cek di informasi tambahan. Piutang ragu-ragu dihapuskan karena yang bersangkutan ternyata telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya tanpa diketahui alamatnya. Oke lah, kita sudah punya piutang, kita nyatakan hapus karena orangnya menghilang di telan bumi, misalnya gitu. Maka langsunglah muncul di koreksi fiskal itu, diakui sebesar 500.000. Oke, sampai sini paham enggak? Sebelum saya lanjut lagi. Paham ya? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Maaf Pak, mau tanya. Yeah. Mau tanya tadi kan sumbangan kan diakui kalau misalnya masih
wajar. Nah, untuk menentukan itu tuh wajar apa enggaknya gimana, Pak? Misalkan gini, kalau bagus pertanyaannya. Misalkan kalau penjualannya itu, ini kan 700 berapa Mbak? 700 juta ya. Kalau dia nyumbang 1 miliar nggak wajar. Nyumbang 600 juta berarti nggak wajar. Jadi dilihat aja dari penjualannya aja lah. Kalau misalnya penjualannya itu 700 juta ya nyumbang 100.000 wajar lah. Tapi kalau nyumbang 600.000 nggak mungkin. Itu ya Mbak. Oh Tapi iya, Pak, baik-baik. belum ada. Patokannya sama dilihat dari penjualannya aja gitu. Oke. Karena Nggak kalau ada batas maksimalnya gitu. nggak ada, saya belum menemukan. Kalau teman-teman sudah menemukan nanti boleh kita diskusikan. Kalau kemarin itu memang seperti itu. Kita lihat penjualannya dulu. Ketika dia nyumbangnya terlalu mendekati penjualan, maka ini akan membuat curiga. Jangan-jangan itu memang dibuat untuk agar labanya rendah. Oke, baik Pak. Ya. Makasih teman-teman. Sebaik gini, kenapa perlu koreksi? Fiskal itu sebenarnya dia berasumsi ketika dia mau melapor pajak, perusahaan, saya yakin perusahaan itu ingin labanya rendah. Kenapa? Biar pajaknya rendah. Makanya ini loh dibuktikan biar naik lagi sebenarnya. Nah, kita sampai sini nggih. Terus cadangan umum. Cadangan umum keterangannya apa di soal kita lihat. Cadangan umum merupakan penyisian laba untuk tujuan umum, merupakan pembentukan cadangan. Waduh, cadangan ini kan dia belum pasti, belum tentu kita gunakan, maka 0. Ini nanti koreksi positif. Dividen lebih besar dari 25%, kita akui. Tapi kalau dividen itu kurang dari 25%, maka fiskal akan menolkan ini. Pokoknya minimal ada 25%. Terus pajak bumi bangunan, kita akui. Kalau pajak penghasilan, fiskal tidak mau mengakui itu, dinolkan. Jadi kalau misalkan pajak penghasilan 4.600.000, maka fiskal 0. Ada koreksi. Tapi kalau pajak bumi dan bangunan itu diakui. Yang tidak diakui di sini kalau teman-teman masih ingat adalah pajak penghasilan. Oke, sampai situ. Terus ini dari gaji karyawan sampai dengan PBB kita jumlahkan, itulah total beban yang ada di fiskal. Teman-teman lihat, dulu sebelum dikoreksi, fiskal mengakui bebannya segini banyak, 212. Ternyata ketika dikoreksi hanya 182. Makanya laba sebelum pajak menurut fiskal, laba kotor dikurangi beban. Ingat teman-teman bandingkan nih. Dulu dia hanya mengakui 102, sekarang dihitung lagi 133 juta. Udah ada perbedaan naik. Makanya harusnya pajaknya lebih tinggi, tapi dia hanya melaporkannya rendah. Terus nih laba sebelum pajak. Ini sama ya, laba sebelum pajak berarti dari gaji laba kotor dikurangi dengan total biaya. Terus pajak yang teman-teman perhatikan di sini. Pajaknya itu kan 25% dikalikan laba sebelum pajak punya fiskal. Ingat ya. Jadi 25% dikalikan laba sebelum punya pajak fiskal. 25% ini kan pajak nih. Kalau teman-teman hitung kan 25% dikalikan ini. Ini kan sebenarnya yang perhitungan perusahaan. Tapi ini nggak diakui. Yang diakui adalah 25% dikalikan pajak punya fiskal. Berarti berapa? Oke, kita hitung. 25% kalikan laba sebelum pajak punya fiskal. Yang ini ngikut. Jadi, pajaknya itu sama. Tidak boleh 25% kalikan ini. Tapi dia dikalikan laba sebelum pajak punya fiskal. Oke, laba sebelum pajak dikurangi pajak itu laba setelah pajak. Selesai. Paham enggak? Jadi saya ulang lagi, intinya gini, ketika teman-teman, ini kan komersil si perusahaan sudah membuat laporan laba rugi, dia menyatakan bahwa laba sebelum pajak saya segini, tapi ketika dikoreksi ternyata mengalami kenaikan.
Ini kan berarti dia harus membayar lagi ke pemerintah tentang pajaknya ini, karena selisihnya hampir 21 juta. Nah, laba sebelum pajak kita udah tahu nih, masing-masing 120 sama 133. Terus kita hitung pajak. Pajak ini tuh kita sederhanakan saja ya, 25% dikalikan laba sebelum pajak punya fiskal. 25 kalikan ini. Pak, ini nggak dikali, ini nggak dilihat, karena kita sudah mengkoreksi ini. Nah, nanti pajak yang di komersil sama fiskal ini sama. Nanti di akhir itu muncullah laba setelah pajak komersil dan laba setelah pajak fiskal. Itu sebenarnya inti yang pemerintah ingin lihat di koreksi fiskal adalah berapa sih besarnya pajak. Kalau di sini sangat rendah, ternyata ketika kita koreksi jadi tinggi. Penerimaan pajak pemerintah akan semakin naik. Oke, ada pertanyaan sebelum muter-muter kening Anda? Paham nggak ini? Halo teman-teman, paham? Paham, Pak. Paham, G. Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, mohon maaf sebelumnya mau nanya, yang tugas ngeresum minggu kemarin itu dikumpulkan kapan ya, Pak? Nanti habis kuliah. Ke email saya yang Gmail. Sudah terjawab? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Teman-teman, saya minta tolong banget ini karena kita online, jadi kalau yang koreksi fiskal ini belum paham, tolong segera ditanyakan saja, karena ini 60%. Kalau ini semua salah, nanti nilai maksimal 40. Itu pun kalau pilihan ganda Anda benar semua. Kalau cuma benar 2, nilainya 3. Kemarin UTS ada nilai 17. 17 tambah 3, 20. Nilainya E. Kalau tugasnya nanti saya koreksi nggak ada tugasnya hilang, berarti E. Monggo yang mau ditanyakan. Bebas loh ya, ini nanya nggak berbayar. Kalau bentar, saya tunjukkan lagi. Oke, ini saya coba coba tunjukkan soal lagi, bentar lagi loading. Nih, ini soal tahun lalu. Tapi nggak mungkin soalnya sama, karena kan kemarin kita sepakat ini pilihan berganda. Tapi teman-teman lihat di sini nih. Ini soalnya kalau teman-teman lihat itu hampir 90% sama lah ya. Tapi kalau nggak paham ini akan kacau balau. Misalkan gini. Penyusutan, oke, kita sumbangan korban banjir 3 juta dari 800 juta. Ya oke lah, kita akui nggak apa-apa. Ini oke. Ternyata di sini ada PPh pasal 22. Ini yang teman-teman tidak boleh akui. Di fiskal itu dinolkan. Nah, di sini nih. Gaji karyawan 120 juta, sama kayak tadi. Termasuk di dalamnya natura 30 juta, serta biaya supir pribadi. Ini kan berarti di-exclude-kan. Ini teman-teman saya yakin bisa. Ini biaya perjalanan dinas 17 juta, termasuk biaya penginapan istri. Ini nggak boleh. Yang ini nih. Piutang ragu-ragu sebesar 2.500.000. Kita sudah punya piutang ragu-ragu. Sebesar 2 juta, perusahaan telah menerima pelunasan piutang tersebut. Maka yang diakui fiskal berapa kira-kira? 2 juta. 2 juta, oke. Jadi udah paham. Yang 500.000 itu akan masuk ke koreksi positif atau negatif. Gitu kan? Ya. Oke, pintar. Nggak tahu yang lain, semoga pintar semua. Oke, Pak izin. Yang nomor 1 kan itu ada 3 ya Pak. Itu di mana ya Pak? Ini kaitan yang itu Pak, yang nomor 1 yang gaji karyawan kan itu ada 3 ya, menentukannya itu kayak mana Pak? Yang kayak tadi, ini kan gaji karyawan 120 diakui dalam akuntansi. Termasuk di dalamnya natura. Natura nggak boleh diakui. Berarti 120 dikurangi 30 juta. Terus
biaya supir pribadi tidak diakui, berarti 120 juta dikurangi 30 juta kurangi 3.500.000. Ini akan masuk ke koreksi laporan keuangan laba rugi fiskal. Nah, 33.500.000 ini dia akan masuk koreksi positif atau negatif. Ini sama seperti tadi yang saya jelaskan. Monggo teman-teman nentukan positif atau nentukan negatif di sana. Oke, ada lagi enggak? Jadi ini kayak ini loh yang tadi saya contohkan. Kan berarti ini untuk pribadi nggak boleh dimasukkan, maka dia akan masuk ke sini. Berarti tadi 33.500.000 di sini. Di sininya berarti 120 juta dikurangi yang tadi tidak mau diakui. Karena ini sebenarnya kalau teman-teman teman-teman pahami ini adalah deductible expense dan non. Jadi kalau non-deductible itu tidak boleh mengurangi penghasilannya fiskal. Seperti itu. Jadi kalau yang contoh tadi ini kita bawa ke mana ya? Ini. Contoh ini kita bawa ke Excel dulu. Ini kan kalau di akuntansi tadi diakui 120 juta. Ini saya nggak saya ketikkan semua akuntansi. Beban biaya gaji karyawan, komersil atau akuntansi, positif atau negatif. Terus negatif. Terus di sini ada fiskal. Komersil dia ngakui 120 juta. Oke, terus di fiskal termasuk di dalamnya natura. Oke, natura kita keluarkan, itu nggak boleh natura. 30 juta. Biaya sopir pribadi itu nggak boleh dikurangkan. Berarti 3.500.000. Nah, dijumlahkan itu kan 33.500.000. Ini akan sebagai koreksi positif atau negatif. Berarti yang diakui fiskal berapa? 120 juta kurangi beban yang tidak boleh dikurangkan. 80 juta. Ini ada selisih nih. Wah, beban fiskal lebih rendah dibandingkan beban komersil. Ini akan menghasilkan laba tinggi fiskal. Berarti ini termasuk koreksi positif. Cuma seperti ini mainannya. Tapi kalau teman-teman nggak paham, nanti kok bolak-balik positif negatif, saya anggap belum paham. Oke, ada pertanyaan kembali sebelum saya lanjut? Halo, kedengaran masih? Masih sadar semuanya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum, Pak. Belum. Belum ada, Pak. Oke. Ini kalau sebelum ada kita akan bahas yang 2 kali. Kalau yang kelas kemarin kelas apa ya? Kelas B itu mereka meminta perkuliahan kembali. Jadi mereka hanya jamnya kayak sama, jamnya sama dengan jadwal biasa. Dan itu tidak wajib diikuti karena mereka ingin diajarin lagi tentang koreksi fiskal. Kalau kelas ini monggo yang 2 kali itu akan saya ganti tugas semua atau mau masuk? Masuk, Pak. Monggo saya ngikut aja. Jadi Masuk, Pak. Tugas, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Biar koreksi fiskalnya lebih paham lagi. Oke, nanti masuk tapi tidak masuk 2 kali ya. Yang 1 kali itu akan saya ganti dengan tugas. Terus satunya lagi, nanti akan saya umumkan di grup karena kita presensi
kalau bisa di minggu ini. Jadi minggu besok itu sudah tidak presensi lagi. Tapi teman-teman yang mau masuk akan saya apresiasi juga. Jadi nanti saya berikan soal tentang koreksi fiskal. Terus teman-teman sambil menyicil itu apa ya? Memulai ujian akhir semester. Jadi kan sebenarnya kalau ujian akhir semester itu adalah teman-teman kumpul Excel ya. Kalau Excelnya sudah dibuat di sebelum UAS, maka nggak sebenarnya teman-teman besok tinggal ngisi angkanya saja, rumusnya sudah ada. Itu kalau teman-teman bisa. Silakan nanti akan saya berikan soal yang tadi ini, yang saya baru tayangkan ini, teman-teman silakan buat Excelnya, tidak dikumpulkan. Saya nggak akan minta dikumpulkan. Tapi kalau mau dikerjakan, silakan kerjakan. Jadi begitu besok pertemuan terakhir, teman-teman sudah punya bayangan. Ketika misalnya gini, sudah dikerjakan, salahnya di mana? Itu jadi ingat. Nah, nanti Excel yang teman-teman kerjakan itu ketika tidak ada perubahan nama akun atau penambahan nama akun sedikit, berarti teman-teman kan sebenarnya tinggal input angka. Ya kan? Tapi yang saya minta adalah teman-teman tidak boleh membagikan Excel yang misalnya gini. Besok kan ini kan saya berikan nih, teman-teman buat Excel. Makanya saya bilang tidak dikumpulkan. Kalau dikumpulkan itu nanti biasanya ada teman kalian yang meminta Excel Anda. Nah, ketika Excel Anda diminta dan ternyata Excel Anda yang pertemuan terakhir dengan diupload atau digunakan untuk ujian akhir semester itu nanti di sistem terindeks plagiarism atau sama. Nanti misalkan Mbak Afifah sama Mas siapa saking baiknya deketnya, kalau enggak berarti pertemanan kita putus. Takut nih diberikan Excel-nya. Ternyata ketika Excel-nya ujian itu dia gunakan itu, cuma diganti angkanya, misalnya kalau saya saking baiknya angkanya cuma saya ubah sedikit. Oke, kan itu by rumus di-upload, ternyata Excel itu milik Mbak Alifah. Nanti Mbak Alifah dengan yang Mas ini akan dikasih nilai E. Makanya ini saya bukan mengajari pelit, tapi kalau misalkan teman-teman mau ngajarin temennya boleh, silakan dibagi, tapi nanti diusahakan buat Excel baru. Paham enggak? Paham ya? Paham. Jadi monggo lah. Paham, Pak. Kalau misalnya pertemuan terakhir mau dibagi-bagikan boleh, tapi teman-teman buat Excel baru. Ini sudah terbukti di kelas kemarin 1 UTS, kelas praktikum pajak. 4 orang itu semuanya sama, cuma diganti nama dan NIM. Yang satu pakai koma, satunya lagi pakai titik. Itu kreatif, tapi ini kan digital, nggak mungkin hanya beda koma. Pak, saya titik, saya koma, itu nggak mungkin, karena ada riwayat yang bisa dibaca. Oke, itu kalau seperti itu kita tentukan saja ya. Kalau mau pengganti berarti saya tentukan aja. Hari ini kita jam berapa ini? Jam 1:30 sampai jam 3. Saya minta teman-teman presensi 1 kali. Terus jam 3 sampai jam 5:30 itu teman-teman silakan presensi lagi. Tugas yang kemarin dikumpulkan saja itu sebagai pengganti presensi. Ini yang terakhir akan kita ganti pertemuan by Zoom itu di hari Rabu saja, gimana? Jam 12:30. Baik, Pak. Baik, oke. Tapi teman-teman presensi di hari Sabtu jam 7:30 ya. Baik, Pak. Paham enggak ini presensinya? Saya ulang lagi. Jadi saya usahakan presensi ini selesai di minggu ini. Oh, nggak bisa nambahin ya. Ini, jadi presensinya kelas ini nggak kuis lah. Presensinya tadi 0:12:30 sampai 15. Ini presensi ke 12. 15:30 sampai 17:30. Ini presensi ke
13. Ini dibuktikan dengan ringkasan yang dikirim. Oke, ini kita hari Rabu. Rabu ini. Nah, terus kita ketemu lagi kan di hari Rabu minggu depan ya. Rabu minggu depan. Rabu minggu depan kita ketemu lagi jam 12.30, jam 13 saja, 13.30 sampai maksimal 15. Nah, tapi yang Rabu ini itu teman-teman presensi silakan di hari Sabtu pukul 07.30 sampai 09.30. Kalau misalkan Sabtu sudah presensi tapi Rabu nggak masuk, nggak apa-apa. Karena di hari Rabu yang ini, yang terakhir itu, saya hanya akan memberikan koreksi fiskal. Dan yang hadir itu nanti dinilai itu partisipasi. Nih, silakan teman-teman diperhatikan. Ketuanya siapa ya di sini? Saya, Pak. Boleh difotokan enggak di grup? Atau ini udah masuk semua? Fotokan aja ya Mbak Widya. Iya. Oke. Silakan nanti, jadi yang di hari Rabu ini nggak wajib bagi yang mau, tapi bagi yang datang nanti ada ilmu dari koreksi fiskal, mungkin juga bocoran soal koreksi fiskal, dan saya yang hadir saya anggap nilai partisipasi. Oke, gini aja, setuju atau tidak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Tuh, jadi nggak ada kuis ya. Saya bosan dengan kuis-kuis itu. Alhamdulillah. Nggak ada kuis ya? Oke, nggak ada kuis. Jadi nanti nilai tugas teman-teman sudah pernah ngirim beberapa nilai tugas. Nanti coba saya cek kembali. Jadi kalau nilai tugasnya bagus berarti bagus, kalau tidak berarti tidak. Yang perlu diperhatikan nih, ini kehadiran teman-teman deh. Coba cek di portal karena beberapa kok ada yang belum terinput oleh portal dan lain sebagainya. Silakan dicek dulu. Kalau misalkan kurang nanti silakan diurus ke Semeru. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada, nggih? Belum ada, Pak. Nggih. Kalau tidak ada, saya akhiri. Jangan lupa presensi hari ini 2 kali. Tapi jamnya berbeda, tidak boleh jam yang sama. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.